Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita tetap masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 sampai pasal yang ke-12. Dan di dalam pasal-pasal ini ada hal yang menyenangkan, tapi ada hal juga yang menyedihkan. Dan kita akan mulai langsung ke pasal yang ke-10 yang berbicara tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba kepada Salomo. Dan Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberkati dengan segala apapun yang membuat namanya menjadi besar dan membuat Israel disegani di sekeliling bangsa-bangsa. Dan ayat yang pertama dikatakan di situ, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar bahwa kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam masa-masa yang sudah dilewati oleh Salomo selama ini, yaitu mereka dapat melihat bahwa Tuhan yang mengaruniakan kepada Salomo segala kemampuan, dan yang paling terkenal tentunya hikmatnya. Dan dari hikmatnya itu dan akhirnya dia dapat menata Israel dengan baik, lalu mengumpulkan harta, dan bukan hanya dari Israel sendiri, tapi dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan diberikanlah teka-teki Ratu Sheba itu kepada Salomo. Dan tentunya Salomo dapat menyelesaikan semua, termasuk segala macam pertanyaan dari Ratu Sheba. Sehingga akhirnya keluarlah puji-pujian dari Ratu Sheba kepada Salomo, tetapi juga kepada Tuhan. Seperti di ayat yang ke-9 dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kita melihat bahwa orang yang bukan orang Israel pun dapat melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi seseorang, dan Tuhan memberikan kasih karunia sehingga seseorang dan bahkan satu bangsa boleh sedemikian diberkati. Dan dikatakan Salomo diberkati dengan kekayaan bangsa-bangsa. Dikatakan di ayat yang ke-14, saudara lihat di situ, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Wow, luar biasa. Pernah saudara bayangkan nggak emas seberat 666 talenta itu? Memang ya, kalau mau dipikir kadang-kadang orang membaca cuma melewatin begitu saja. Tapi kalau saudara suka penasaran dengan apa-apa yang di Alkitab, sangat gampang sekarang untuk mencari tahu ya saudara ya. Dan beratnya itu yang dikatakan 666 talenta itu, kalau dipindahkan ke berat yang kita kenal, yaitu 25 ton. Kebayang nggak saudara, 25 ton itu sekitar 22.679,618 kilogram. Wow, kita aja mau pakai saudara berapa ya? Kita beli sekilo aja sudah dibilang wow. Dan ini dikatakan wow, banyak sekali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Salomo luar biasa. Ayat 23 dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara mau seperti Raja Salomo? Tenang aja saudara, firman Tuhan berkata tidak ada yang akan melebihi dia sebelum dan sesudahnya. Dan ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi semua kepingin pergi kepada Salomo. Dan kita tahu bahwa semua orang yang berkunjung, raja-raja yang datang kepada Salomo, mereka juga membawa persembahan-persembahan, emas dan segala macam sesuai dengan hasil yang paling baik, yang terbaik dari kerajaannya, dari daerahnya. Dan itulah luar biasa dari Raja Salomo. Lalu ayat yang ke-11, mulailah ayat yang agak menyedihkan. Karena ayat yang ke-11 itu berbicara tentang kejatuhan dari Salomo. Akhirnya dia mulai masuk ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan kita melihat penyebabnya apa. Di ayat yang pertama dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah itu dia kalau cinta buta ya saudara. Cinta yang tidak mengikut sertakan Tuhan. Dan dari pertama dia sudah mengambil istri anak dari Firaun, Raja Mesir. Dan mulai dari satu hal akan berentetan dengan hal-hal yang lain. Kalau kesadaran akan Tuhan itu tidak semakin dikuatkan atas diri seseorang. Tidak peduli siapapun, itu orang berhikmat sekalipun tidak kebal dengan dosa. Orang yang apapun saudara mau katakan, bahkan sekarang ini pakai kata-kata sekarang, hamba Tuhan orang paling aktif di gereja, apapun saudara, yang bahkan pernah melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak kebal dengan dosa. Kalau kita buka hati kepada dosa, maka dosa akan merusak hidup kita. Dan kita lihat dari catatan ya, di ayat yang ketiga dikatakan ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dan firman Tuhan aja berkata, kalau kita bergaul dengan siapa kita akan menjadi apa. Apalagi ini membawa kepada lingkaran yang paling dekat, yaitu istri-istri. Tentunya pengaruhnya ada. Dan kebanyakan dari istri-istrinya adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cepatnya, apalagi banyak ya saudara. Lalu ayat yang keempat dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Dan itu tidak hal yang terlalu aneh, karena istri-istri adalah orang yang menjadi dekat dengan dia. Dan kalau dia tiap-tiap hari berhadapan dengan istri-istri yang tidak takut akan Allah, dan bahkan penyembah-penyembah berhala, pelan tapi pasti akan terikut. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dengan dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dan bukan cuma itu saudara, dia juga membangun bukit-bukit pengorbanan. Padahal kita melihat bahwa baru kemarin kita berbicara tentang petabisan secara luar biasa. Memang dari pasal itu dan pembacaan kita hari ini sudah lewat sekian tahun ya lamanya. Dan kita melihat akhirnya dia juga membangun bukit-bukit pengorbanan di Kamos, untuk Kamos ya, yaitu dewa Moab, lalu juga Molok, dewa Amon ya, sembah-sembahan Amon. Dan akhirnya murka Tuhan dan penghukuman Tuhan juga turun atas dia. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dan dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah saudara, kita melihat bagaimana Tuhan juga sangat adil di dalam menyikapi siapapun, termasuk seorang raja. Dan Tuhan masih mengingat Daud. Di dalam kelemahan pun Daud berhasil, mampu untuk tetap mempertahankan hatinya melekat kepada Allah. Sebab itu Daud betul-betul dikasihi oleh Allah. Dan akhirnya saudara, Tuhan membangkitkan musuh-musuh untuk Salomo, yang melawan Salomo. Selain yang tadi dikatakan ya, bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada hambanya Daud ya, jadi bukan dari anaknya akan meneruskan Yehuda, dan ada satu suku yang bergabung dengan mereka yaitu Benyamin. Tetapi kemudian ada bangsa tercatat di situ, kalau kita perhatikan ada Hadad keturunan Edom, yang dulunya Edom itu sudah dikalahkan oleh ayahnya, oleh Daud, tetapi
eh, Hadad ini dia lari ke Mesir, minta perlindungan sampai dia diberikan segala sesuatu di Mesir. Tapi pada saat dia mendengar bahwa Salomo sudah mati, Daud sudah mati, dan Yoab juga yang sebagai panglima yang membinasakan ayahnya dan menghabisi Edom itu, dan akhirnya ya itu juga dalam rencana Tuhan. Jadi dia mulai datang dan mulai menyerang kepada Salomo. Lalu Reson bin Eliada, dan dia juga salah satu ya yang sudah lari dari Hadadeser, kalau saudara masih ingat, yang dikalahkan oleh Daud juga bersama dengan panglimanya Yoab dan juga semua ya pasukan dari Israel. Dan ya Yerobeam yang tadi dibilang adalah hamba dari Daud, orang yang dipercaya oleh Daud, tetapi kemudian dia sebenarnya dalam rancangan Tuhan, karena Nabi Ahia sempat bertemu dengan dia dan memberitahukan kepadanya bahwa dia akan menjadi raja orang Israel. Dan saudara, itulah cerita dari Salomo pada saat dia mulai membuka dirinya, membuka hatinya kepada penyembahan berhala, dan akhirnya keturunannya merasakan atau mengalami murka dari Tuhan. Dan Tuhan masih menghormati Daud, dan raja atau Nabi Ahia juga memberitahukan kepada Yerobeam bahwa Tuhan tidak melakukannya pada masa Salomo masih ada. Jadi saudara, setelah akhirnya Salomo dikatakan di pasal 43 mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud, di kota ayahnya. Dan akhirnya dia mengangkat Rehabeam menjadi anaknya. Sebelum dia meninggal, dia mengangkat Rehabeam menjadi raja atas Israel, tetapi akhirnya dia hanya bisa mendapatkan Yehuda dan Benyamin. Lalu pasal yang ke-12 adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Salomo, bahwa Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya. Dan akhirnya terjadilah bahwa kerajaan Israel itu pecah. Israel yaitu 10 suku di luar dari Yehuda dan Benyamin itu disebut kerajaan Israel tetapi kemudian Yehuda dan Benyamin dan disebut itu kerajaan Yehuda. Dan Yerobeam menjadi raja atas kerajaan Israel, dan Rehabeam menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Dan ayat yang keempat dikatakan di pasal 12, ayahmu telah memberatkan ini. Orang Israel akhirnya terguncang dan mereka ingin melawan, mereka kepingin Yerobeam menjadi raja atas mereka. Lalu pada saat Salomo sudah meninggal, lalu tertinggallah Rehabeam anaknya yang masih muda menjadi raja. Lalu orang-orang Israel itu datang menghadap kepada Rehabeam, dan dia berkata di ayat yang keempat, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam, dia memang mendatangi tua-tua, dan tua-tua katakan, kalau engkau memang menjadi raja untuk melayani rakyat, kali ini engkau harus mendengarkan perkataan rakyat. Dan kita masih ingat pada saat Salomo menjadi raja, dia mengangkat kepala-kepala daerah di setiap suku, dan setiap kepala daerah harus digilirkan ya. Dalam 1 tahun itu mereka digilirkan untuk menyediakan segala keperluan istana dan segala orang yang ada dengan segala makanan. Jadi Salomo juga memberikan beban kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, untuk memelihara kehidupan keberlangsungan di istana. Padahal dia juga dikaruniai dengan harta kekayaan yang luar biasa. Lalu selain dia meminta nasihat dari tua-tua yang menjadi penasihat-penasihat yang sudah lama bersama-sama dengan Salomo, tapi juga rupanya dia tidak suka dengan nasihat orang-orang tua. Lalu dia datang kepada teman-teman sendiri yang sebaya dengan dia, anak-anak muda. Dan anak-anak muda bilang, "Weh," akhirnya mereka menyarankan, kalau kelingking ayahku, maksudnya adalah
ayahnya itu kelingkingnya dia saja, dia akan melakukan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada rakyatnya. Dan dia katakan bahwa kalau ayahku menghajar kalian dengan cambuk, maka aku menghajar kalian dengan cambuk berkepala besi. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan, dan akhirnya mereka meninggalkan Rehabeam, dan akhirnya mereka bersama-sama sepakat, dan akhirnya juga Yerobeam kembali, dan mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja atas bangsa Israel. Dan ayat 20 dikatakan, segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja, Yehuda dan Benyamin. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Yerobeam, saudara, dia melakukan hal yang memang juga tidak menyenangkan hati Tuhan, karena mereka sudah terbawa dengan penyembahan berhala di Israel karena Salomo. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Yerobeam adalah dia membuat 2 lembu jantan emas, lalu dia menempatkan di Betel dan di Dan, lalu akhirnya menjadikan objek penyembahan mereka, menggantikan Allah yang sebenarnya tidak suka mereka membuat patung untuk disembah. Dan juga Yerobeam mengangkat imam-imam untuk melaksanakan segala macam peribadatan bukan dari keturunan Lewi. Jadi kita melihat dari orang Israel betul-betul sudah melakukan hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dan menjadi perintah Tuhan bagi mereka. Dan ayat yang ke-30 mengatakan, maka hal itu apa yang dilakukan oleh Yerobeam menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Dan saudara, sebab itu mari kita belajar untuk berhati-hati. Sekali lagi yang saya pernah katakan di masa lalu, pada saat Daud sudah mapan, sudah berkuasa, lalu kemudian dia sedang santai, akhirnya dia tergoda dan jatuh di dalam dosa. Rupanya hal yang sama dilakukan oleh Salomo. Dan sebab itu mari saudara, kita berhati-hati di dalam hidup. Saya berharap dengan apapun yang kita sudah baca pada hari ini dan kita renungkan, biarlah itu menolong kita untuk menjaga diri kita sedemikian rupa di saat kita susah tetap menghadapkan hati kita kepada Tuhan, tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Tetapi di saat kita bergelimang dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kita juga tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga kita selalu memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.